di reksadana. Sedangkan untuk investasi di saham hanya sekitar 5 juta saja. Nah, hal ini menjadi sebuah peluang bagi reksadana syariah untuk terus berkembang. Kenapa? Karena cenderung ketika kita berinvestasi di reksadana syariah, resikonya cenderung lebih minim dibanding kita langsung terjun investasi di saham. Karena yang membedakan dengan reksadana dengan instrumen investasi yang lainnya, reksadana ini kita ibaratnya menyerahkan uang kita untuk dikelola oleh manajer investasi, yang dimana manajer investasi itu tentu sudah memiliki ilmu dan pengalamannya di keuangan. Nah, reksadana syariah bukan hanya tentang saham. Reksadana syariah banyak sekali klasifikasi dan jenis-jenisnya. Ada yang resikonya rendah, ada yang resikonya tinggi, ada yang untuk investasi jangka pendek, ada yang untuk investasi jangka panjang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini rasanya teman-teman harus menyimak, karena reksadana ini itu bisa berinvestasi dengan modal yang sangat minim. Di beberapa platform investasi dengan 10.000 kita sudah bisa berinvestasi. Nah, karena itu tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Reksadana syariah ini yang dibahas terkait dengan konsep, prinsip, dan landasan hukumnya sesuai dengan syariah yang akan dibahas oleh teman saya, Farel. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke konsep, teman-teman. Untuk konsep kita kembali dulu ke dasar ya, teman-teman. Reksadana syariah itu salah satu bentuk investasi kolektif yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam aset-aset keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentunya ya. Dalam reksadana syariah, seluruh aktivitas investasi diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada unsur riba, unsur goror, sama unsur maisir, serta memastikan bahwa dana investasi hanya pada sektor yang halal. Dana yang terkumpul dari para investor dikelola oleh manajer investasi yang bertanggung jawab untuk memilih instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Terus di sini tuh kita ada 3 ya teman-teman yang bakal kita bahas. Itu ada prinsip di mana reksadana syariah itu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, teman-teman. Salah satu prinsip utamanya itu adalah larangan riba ya. Larangan riba dalam keuangan Islam, riba dianggap sebagai transaksi yang tidak adil karena melibatkan penambahan keuntungan secara otomatis tanpa ada risiko atau usaha nyata dari pihak yang meminjamkan uang. Oleh karena itu, reksadana syariah tidak menginvestasikan dana pada instrumen-instrumen yang melibatkan riba, teman-teman, seperti obligasi konvensional atau deposito berbunga. Sebagai gantinya, investasi yang dilakukan pada sukuk atau obligasi syariah yang berbasis pada pembagian keuntungan dan resiko, teman-teman. Terus selain itu juga ada juga prinsip goror, teman-teman. Ya, prinsip goror juga menjadi dasar dalam pengelolaan reksadana. Goror merujuk pada ketidakpastian untuk spekulasi dalam transaksi investasi yang memiliki unsur spekulatif, teman-teman, seperti perdagangan saham secara harian atau investasi dalam instrumen keuangan yang tidak jelas asal muasalnya. Ya. Terus di situ juga ada maisir, teman-teman, di mana maisir ini tuh biasanya perjudian. Yang kita tahu perjudian itu kan contohnya kayak slot, teman-temannya yang lagi marak di mahasiswa sekarang tuh ya. Terus itu dari segi prinsip ya, teman-teman. Ada juga akad, teman-teman. Akad dalam reksadana syariah ini biasanya pakai akad mudarobah, teman-teman. Dalam akad mudarobah itu investor bertindak sebagai sohibul mal, sementara manajer investasi bertindak sebagai mudorib, teman-teman. Ya, investor memberikan dana kepada manajer investasi untuk dikelola dan keuntungannya yang diperoleh dibagi hasil. Investasi akan dibagi sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Jika terjadi kerugian juga, maka kerugian tersebut ditanggung jawab sepenuhnya oleh investor selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak manajer
investasi. Terus di sini juga teman-teman ternyata bukan akad mudharabah doang gitu, dalam beberapa jenis juga reksadana syariah juga digunakan akad wakalah teman-teman, di mana dalam akad wakalah investor memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus di sini juga ada landasan hukum teman-teman. Untuk landasan hukum sendiri tadi kita udah ngejelasin bahwa ada larangan riba. Ya, dalam Al-Quran hadis itu ada larangan riba, di mana larangan riba itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275, di mana yang artinya itu orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila keadaan mereka, yang demikian itu adalah sebab mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini tuh menjelaskan dengan tegas bahwa riba itu dilarang dalam Islam teman-teman ya. Terus sedangkan transaksi jual beli ada gitu transaksi jual beli yang udah jelas halal yang diperbolehkan oleh Islam. Terus yang kedua itu ada goror teman-teman, ketidakpastian. Di dalam Islam itu goror atau ketidakpastian ada dalam transaksi dilarang, terutama jika ketidakpastian tersebut merugikan salah satu pihak. Goror biasanya merujuk pada transaksi yang melibatkan ketidakjelasan, spekulasi atau ambiguitas gitu. Hadis Nabi Muhammad SAW juga melarang adanya goror dalam transaksi. Ada hadis dari Abu Hurairah teman-teman, yang dimana Rasulullah melarang jual beli yang mengandung goror. Dalam konteks reksadana syariah, manajer investasi diharuskan menghindari instrumen yang bersifat spekulatif dan mengandung ketidakpastian yang berlebihan. Setiap instrumen investasi harus dianalisis dan dipilih berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan transparansi penuh. Jadi nggak asalan teman-teman gitu ya, tidak cobain gitu, sudah coba-coba teman-teman. Terus yang kedua ada maisir atau perjudian. Di Islam sudah jelas teman-teman ya bahwa perjudian itu dilarang. Ya, apalagi yang pokoknya yang bersifat spekulatif atau perjudian itu pasti dilarang teman-teman, karena menimbulkan ketidakadilan atau merugikan satu pihak. Dalam Quran perjudian dilarang sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Maidah ke-90 teman-teman. Ya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar dan berjudi berhala mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Berdasarkan ayat ini kita bisa tahu teman-teman bahwa semua transaksi yang mengandung unsur perjudian itu atau spekulasi dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, reksadana syariah tidak terlibat dalam perdagangan yang bersifat spekulatif seperti day trading atau spekulasi jangka pendek lah gitu. Terus yang keempat ada prinsip halal dan haram teman-teman. Landasan penting lainnya itu adalah halal dan haram. Dalam memilih instrumen investasi reksadana syariah hanya berinvestasi pada perusahaan atau instrumen halal dan tidak terlibat dalam bisnis yang diharamkan seperti minuman keras, perjudian atau produk-produk kayak rokok teman-teman. Itu reksadana syariah nggak pernah main di situ. Jadi untuk kalian yang emang ingin berinvestasi paling aman emang reksadana, apalagi reksadana syariah udah paling aman gitu ya teman-teman ya. Terus fatwa Dewan Syariah Nasional atau FDSN MUI juga teman-teman sebagai dasar landasan hukum reksadana syariah. Di Indonesia sendiri reksadana syariah juga didasarkan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ya. Beberapa fatwa DSN MUI yang mengatur tentang reksadana syariah antara lain adalah Fatwa DSN MUI nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa ini memberikan panduan bagi manajer investasi mengenai bagaimana mengelola reksadana agar sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang kedua juga ada
Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini memberikan panduan umum untuk memastikan bahwa transaksi di pasar modal termasuk reksadana mengikuti prinsip-prinsip syariah. Ya mungkin segitu saja untuk konsep teman-teman. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farel. Jadi konsep dari reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan konsep investasi syariah pada umumnya. Yang menjadi pembeda adalah karena konsep dari reksadana syariah ini, kita sebagai investor tidak langsung memilih dan menentukan instrumen investasi, hanya mungkin jenis dan klasifikasi instrumennya saja. Nah, ada dua akad di dalam reksadana syariah ini. Pertama bisa mudharabah karena kita sebagai sohibul mal dan manajer investasi sebagai mudoribnya, atau di beberapa reksadana juga ada akad wakalah. Jadi kita memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk memberikan atau untuk menyalurkan uang kita. Jadi tersebut gitu. Selanjutnya kita sudah tahu tentang konsepnya, kita harus tahu nih jenis-jenis dan klasifikasi reksadana syariah itu ada apa aja. Yang akan disampaikan oleh Ahmad Abdillah. Kepada Ibu silakan. Terima kasih moderator. Terima kasih juga Farel sudah menjelaskan soal konsep dari reksadana syariah. Selanjutnya adalah klasifikasi dari reksadana syariah. Nah, komponen terpenting dalam bisnis reksadana adalah prospektus investasi. Melalui prospektus inilah manajer investasi akan berpedoman dalam pengambilan keputusan investasi untuk reksadana. Produk-produk yang dikeluarkan dalam reksadana tentunya akan bervariasi. Di dalam reksadana dapat dibedakan satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pada pemilihan jenis dan komposisi efek dalam portofolio investasi atau sering disebut juga dengan alokasi aset. Dan menurut strategi investasi yang dipilih manajer investasi, adapun klasifikasi atau jenis-jenis reksadana antara lain, yang pertama adalah reksadana syariah pasar uang, di mana reksadana ini adalah reksadana yang mengalokasikan dana pada instrumen pasar uang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Produk ini cocok untuk investasi jangka pendek dan memiliki resiko yang rendah. Yang kedua adalah reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana yang berinvestasi pada obligasi syariah atau sukuk, atau juga instrumen yang berpendapatan tetap syariah. Cocok bagi investor dengan profil resiko rendah, menengah, dan tujuan investasi jangka panjang. Reksadana yang ketiga adalah reksadana syariah saham, reksadana yang menginvestasikan dana pada saham-saham syariah. Jenis reksadana ini memiliki potensi imbal hasil tinggi dengan resiko yang juga tinggi karena fluktuasi harga saham. Selanjutnya adalah reksadana syariah campuran, reksadana yang mengalokasikan investasinya pada kombinasi saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah untuk diversifikasi resiko. Yang kelima adalah reksadana syariah terproteksi, reksadana yang memberikan proteksi terhadap nilai pokok investasi jika ditahan hingga jatuh tempo. Investasi dialokasikan pada sukuk atau instrumen syariah lainnya. Yang keenam adalah reksadana syariah indeks, reksadana yang mengikuti pergerakan indeks syariah seperti Jakarta Islamic Index atau JII, bisa juga Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Kinerjanya mencerminkan pergerakan indeks tersebut. Selanjutnya adalah ETF syariah, yaitu Exchange Traded Fund. Reksadana syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek ETF syariah menggabungkan fleksibilitas saham dan diversifikasi reksadana dengan instrumen syariah yang liquid. Selanjutnya adalah reksadana syariah KIK penyertaan terbatas, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK yang ditawarkan secara terbatas kepada kalangan tertentu seperti investor institusi atau individu dengan aset besar. Selanjutnya adalah reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri
yaitu reksadana yang berinvestasi pada efek syariah di luar negeri. Produk ini menawarkan diversifikasi global bagi investor, tapi juga memiliki resiko valuta asing dan resiko pasar uang luar negeri. Resiko pasar luar negeri. Yang ke-10 adalah reksadana syariah berbasis sukuk, di mana reksadana yang mayoritas investasinya dialokasikan pada sukuk atau obligasi syariah yang memberikan pendapatan tetap. Cocok untuk investor yang memberikan pendapatan stabil dengan resiko lebih rendah dibandingkan saham. Sekian untuk pembagiannya, diserahkan kepada moderator kembali. Terima kasih Ahmad atas penjelasan tentang klasifikasinya. Jadi gitu teman-teman, ketika teman-teman berinvestasi di reksadana syariah, teman-teman bisa nyesuaiin dengan profil resiko teman-teman. Walaupun kita menitipkan uang kita kepada ahli, yaitu manajer investasi untuk mengelolanya, tapi tetap setiap jenis reksadana itu punya resiko dan imbal hasil yang berbeda. Prinsipnya adalah high risk, high return. Kalau kita ingin imbal hasil yang tinggi, otomatis resiko juga tinggi. Salah satunya misalnya tadi reksadana syariah yang saham. Kalau misalnya teman-teman ingin stabil, terus teman-teman juga ingin aman, yang penting ingin menjaga uangnya dari inflasi, biasanya banyak orang yang menaruh di reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau teman-teman ingin naruh duit terus ingin pencairannya cepat, nah biasanya lebih fleksibel di reksadana pasar uang. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari klasifikasinya yang ada banyak tadi sampai 10. Nanti teman-teman bisa coba nih mana yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita udah tahu jenisnya, tapi kita belum tahu nih mekanismenya seperti apa sih yang ada di reksadana syariah, ya kan? Oh, jenisnya kayak gini, tapi sistemnya dan mekanismenya tuh kayak gimana sih? Nah, ini akan dijelaskan oleh teman kita, Hamam Afif. Pada dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator Arif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reksadana syariah. Nah, mekanisme reksadana syariah ini merupakan sistem atau pola kerja yang dibangun dalam sebuah investasi dalam bentuk reksadana syariah. Di sini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu akad wakalah antara investor dan manajer investasi. Nah, dalam reksadana syariah ini hubungan antara investor dan manajer investasi didasarkan pada akad wakalah. Nah, akad ini merupakan perjanjian pemberian kuasa dari pemodal kepada manajer investasi untuk mengelola dana yang dipercayakan. Nah, si manajer investasi ini bertindak sebagai wakil atau yang mengelola portofolio investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, peran pemodal atau investor hanya sebagai pihak yang memberikan modal tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan. Nah, semua tanggung jawab pengelolaan dana berada di tangan manajer investasi yang bertugas memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi harapan dari akad ini juga si pemodal berharap untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, namun tidak ada jaminan keuntungan tetap karena hasil investasi ini bergantung pada performa portofolio yang dikelola sesuai dengan kondisi pasar. Nah, akad wakalah ini juga memberikan fleksibilitas kepada investor untuk berinvestasi tanpa harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai investasi. Jadi kalau kita pengen mulai buat investasi tapi ilmu masih belum pro gitulah ya. Nah, bisa kita memakai reksadana syariah ini. Nah, manajer investasi tentunya memiliki peran penting dalam memastikan dana yang diinvestasikan ini di instrumen yang halal dan berpotensi menguntungkan. Nah, kita lanjut ke yang kedua yaitu akad mudharabah antara manajer investasi dan pengguna investasi. Nah, pola kerja antara manajer investasi dan pengguna investasi dalam reksadana syariah ini didasarkan pada akad mudharabah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Nah,
keuntungan dari hasil investasi dibagi antara investor dan pengguna investasi melalui manajer investasi sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Ya, misalnya investor bisa mendapat persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari investasi, sementara pengguna investasi mendapatkan sisanya. Nah, salah satu keunggulan mudharabah ini adalah pemodal hanya menanggung resiko sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Jadi, misal kita investasi 500, ya kalau rugi pun mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi si pemodal nggak akan kehilangan lebih dari jumlah modal yang telah diberikan. Nah, akad mudharabah ini mendorong kerjasama yang transparan dan adil antara pihak-pihak yang terlibat. Karena keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing, sementara resiko juga dibatasi sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Lanjut slide berikutnya. Nah, yang ketiga ini ada dasar hukum dan prinsip syariah yang berlaku. Nah, reksadana di Indonesia beroperasi berdasarkan beberapa landasan hukum dan prinsip syariah yang ketat. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pasar modal. Nah, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pasar modal termasuk reksadana syariah dan mengatur tata kelola serta perlindungan terhadap investor. Yang kedua ada Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001. Nah, fatwa ini menjelaskan bahwa reksadana syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari akad wakalah antara pemodal dan manajer investasi hingga akad mudharabah antara manajer investasi dan pengguna dana. Yang terakhir ada prinsip syariah. Nah, tentunya ini menjadi dasar hukum yang sangat penting, di mana ini bisa dibilang investasi yang berbasis syariah. Tentunya kita harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang berarti investasi ini tidak boleh dilakukan pada perusahaan yang bertentangan dengan syariat, seperti yang tadi diberi contoh oleh Farel, kayak rokok atau industri minum beralkohol atau perusahaan yang menjual daging babi gitu kan, itu tidak boleh. Nah, dasar hukum dan prinsip syariah ini memastikan bahwa semua transaksi dalam reksadana syariah berjalan sesuai dengan etika dan ajaran Islam dan memberikan keyakinan kepada pemodal bahwa dana yang mereka investasikan dikelola secara halal dan etis. Yang keempat ada peran manajer investasi sebagai pengelola dana. Nah, manajer investasi ini memegang peran sentral dalam mekanisme reksadana syariah. Jadi mereka bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana yang dipercayakan oleh para pemodal. Nah, manajer investasi harus memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap investasi harus melewati seleksi ketat agar terbatas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, selain itu, manajer investasi juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio secara aktif untuk memastikan performa tetap optimal sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Nah, keahlian dan tanggung jawab manajer investasi ini sangat menentukan keberhasilan investasi dalam reksadana syariah. Oleh karena itu, investor harus memastikan bahwa mereka memilih manajer investasi yang memiliki reputasi baik dan patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yang terakhir ada penggunaan platform digital dalam reksadana syariah. Nah, di sini kita ambil contoh Bibit ya, aplikasi Bibit. Nah, platform digital seperti Bibit ini mempermudah proses investasi dalam reksadana syariah dengan menyediakan akses yang lebih mudah bagi pemodal pemula. Nah, Bibit ini berperan sebagai agen penjual efek yang menghubungkan investor dengan perusahaan reksadana. Nah, jadi melalui aplikasi Bibit ini, investor dapat melihat berbagai pilihan reksadana syariah yang tersedia serta informasi penting seperti jenis reksadana, grafik kinerja, risiko, dan prospek ke depannya. Nah, fitur-fitur ini membantu investor membuat keputusan yang lebih baik karena adanya aplikasi Bibit ini. Nah, Bibit ini menyediakan seperti simulasi investasi berdasarkan kinerja masa lalu. Jadi
eh, apa track record masa lalu itu ditampilkan untuk melihat potensi kedepannya gitu. Nah, yang memberikan gambaran potensi keuntungan di masa depan. Walaupun simulasi ini tidak menjamin hasil pasti, nah hal ini membantu investor dalam memahami risiko dan potensi pengembalian investasi. Nah, platform seperti Bibit ini juga mendorong inklusi keuangan dengan memperkenalkan investasi syariah kepada halayak yang lebih luas, termasuk kalangan pemodal muda dan pemula yang belum memiliki pengalaman dalam berinvestasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Jadi gitu teman-teman mekanismenya. Ketika kita belum punya ilmu tentang investasi, kita bisa berinvestasi di reksadana. Karena tadi akadnya wakalah, kita memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola investasi yang kita miliki. Nah, jadi kita bisa sambil belajar, karena nanti di reksadana, tadi misalnya di aplikasi Bibit atau aplikasi yang lainnya, kita tahu portofolio efek dari reksadana yang kita pilih itu ada di mana aja sih, yang berpotensi hasilin return yang tinggi itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu mekanismenya. Dan yang menarik dari reksadana itu adalah ketika misalnya kita punya uang 1 juta, kita bisa invest hanya di satu saham kalau mau dapat banyak tentunya. Tapi kalau di reksadana dengan 1 juta kita taruh di reksadana saham, maka manajer investasi akan membuat sebuah paket lah. Jadi dalam satu reksadana saham itu ada banyak saham-saham yang kita investasikan. Jadi ketika ada salah satu saham yang lagi turun, terus di daftar itu ada yang lagi naik, maka itu bisa ketolong. Jadi lebih aman berinvestasi di reksadana untuk investor pemula. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan manajemen reksadana syariah yang akan disampaikan oleh Andre. Pak Dery, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa terdengar suara saya Bapak Arif? Ya. Oke. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen reksadana syariah. Tadi kan sempat disinggung di pemateri sebelumnya bahwa adanya manajer investasi dalam pengelolaan reksadana syariah. Nah, itu tuh dari mana, itu tuh gimana caranya, itu tuh masuk ke materi selanjutnya, materi ini yaitu manajemen reksadana syariah. Tapi sebelum masuk ke bagaimana manajemennya, bagaimana pengelolaannya, kita masuk dulu ke pengertian dari manajemen reksadana syariah. Jadi intinya, manajemen reksadana syariah ini adalah proses pengelolaan dana investasi yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi di sini tuh investasi dilakukan dalam instrumen yang memenuhi kriteria halal, seperti saham syariah atau sukuk atau obligasi syariah. Kayak tadi lah, sempat disinggung juga kalau misal kayak saham syariah kan yang tidak ada unsur kayak misal rokok atau babi atau semacamnya. Nah, kalau misal memenuhi kriteria halal itu masuk ke proses pengelolaan dan investasi reksadana syariah gitu. Nah, kemudian dana ini tuh dikumpulkan dari masyarakat. Nah, kalau misal kita mengacu ke dalam akad, tadi juga dijelasin bahwa ada 2 akad dalam reksadana syariah ya. Yang pertama tuh ada mudharabah dan juga akad wakalah. Nah, tapi yang pengen saya highlight di sini adalah akad mudharabah. Jadi konsepnya dana ini dikumpulkan oleh masyarakat. Dana ini dikumpulkan dari masyarakat, disebut juga dengan sohibul mal, dan dikelola oleh manajer investasi atau mudorib. Mudorib di sini adalah manajer investasi. Nah, kalau misal contohnya kayak si channel tersebut, sedangkan mudoribnya adalah perintis atau startup atau usaha yang kecil, usaha yang baru memulai gitu. Nah, kalau di sini terbalik, sohibul malnya adalah masyarakat, sedangkan mudoribnya adalah manajer investasi.
Nah, kemudian berbeda dengan investasi konvensional, manajemen reksadana syariah ini memiliki batasan yang ketat. Jadi instrumen investasi ini tuh harus bebas dari unsur riba, goror, dan maisir. Jadi udah dijelasin di materi pertama soal konsep dari gitu. Kemudian fatwa, saya ingin mengutip fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2000 mengatur bahwa semua investasi reksadana syariah itu harus mematuhi prinsip-prinsip ini. Instrumen yang diinvestasikan itu harus berada dalam sektor yang halal. Jadi misalnya saham perusahaan yang tidak berindustri haram seperti alkohol, perjudian atau riba, itu tuh udah masuk ke dalam fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2000. Gitu. Kemudian sebelum masuk ke pemateri sebelumnya, mungkin tadi kurang disampaikan atau belum disampaikan mengenai perbedaan reksadana konvensional. Atau mungkin saya akan mengulangnya. Yang pertama, reksadana konvensional ini tidak ada batasan dalam pemilihan instrumen investasi. Jadi selama instrumen tersebut tuh dapat memberikan keuntungan finansial, ya seperti itu. Jadi tidak ada batasannya. Kemudian investasi, kalau dalam konvensional itu investasi ini bisa dilakukan di berbagai sektor, termasuk sektor yang tidak sesuai dengan prinsip syariah kayak tadi. Terus tujuan utamanya jelas untuk memaksimalisasi keuntungan. Jadi tanpa memerhatikan aspek etis atau syariah. Nah, kemudian kalau misalnya reksadana syariah itu sebaliknya jelas memiliki batasan yang ketat, di mana hanya instrumen yang halal menurut syariat Islam yang dapat diinvestasikan. Terus juga tadi tidak diperbolehkan adanya sektor yang haram. Terus juga soal keuntungan dalam reksadana syariah, keuntungan juga diperoleh melalui mekanisme yang etis dan halal dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian hasil. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dalam submateri manajemen reksadana syariah ini ada peran manajer investasi dalam reksadana syariah. Jadi sebenarnya manajer investasi itu ngapain aja sih dalam pengelolaan reksadana syariah? Jadi si manajer investasi ini tuh memainkan peran yang penting dalam pengelolaan dana reksadana syariah. Jadi saya membagi menjadi 3 peran utama dari manajer investasi ini. Yang pertama, jelas memilih instrumen investasi syariah. Jadi si manajer investasi ini tuh bertanggung jawab untuk memilih instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mencakup tuh kayak misal tadi saham, sukuk, atau instrumen lain yang disetujui oleh DPS gitu. Kemudian yang kedua itu memastikan kepatuhan syariah. Jelas kalau manajer investasi dalam reksadana syariah itu harus memastikan bahwa semua investasi itu sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu bertindak sebagai amil atau wakil dalam akad mudoroba atau wakalah. Ya, sebagai mudorib lah, pengelola. Jadi manajer investasi ini tuh bertindak sebagai pengelola yang dipercaya oleh investor untuk mengelola dan mengembangkan dana mereka. Kemudian saya pengen ngasih data soal manajer investasi terbesar, tapi ini tuh tahun Desember 2022. Yang pertama tuh ada Sukor Asset Management, itu dana kelolaannya nyampe 55,6 triliun. Kemudian yang kedua disusul sama BNP Paribas Asset Management, itu dana kelolaannya 53,6 triliun. Terus di bawahnya lagi itu ada Manulife Asset Management Indonesia, itu dana kelolaannya 46,8 triliun. Gitu. Terus selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Balik lagi, namanya reksadana syariah, ada syariahnya, otomatis tetap menjunjung adanya transparansi dan akuntabilitas agar tidak adanya ketidakjelasan antara si sohibul mal dan mudorib. Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Jadi dalam reksadana syariah tuh manajer investasi itu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa investor selalu mendapatkan informasi yang tepat waktu gitu. Jadi saya juga membagi menjadi 3. Yang pertama,
soal transparansi dan akuntabilitas, yaitu laporan kinerja yang jelas dan tepat waktu. Jadi manajer investasi itu wajib memberikan laporan kinerja yang mencakup nilai aktiva bersih atau NAB, hasil investasi, dan komposisi portofolio secara terbuka. Kemudian yang kedua adalah manajer investasi bertanggung jawab atas keputusan investasi. Jadi ya namanya kalau misal dalam mudorobah juga namanya mudorib kan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan modal yang diberikan oleh sahibul mal. Sama juga di sini kalau misal konteksnya adalah manajer investasi. Jadi setiap keputusan investasi itu ditanggungjawabkan oleh manajer investasi itu sendiri. Jika terjadi kesalahan pengelolaan, ya si manajer investasi ini akan bertanggung jawab secara penuh gitu. Kemudian yang terakhir ada investor diberi informasi terkait investasi dan risiko. Jadi yang terakhir si manajer investasi ini juga harus memberikan informasi kepada investor mengenai bagaimana dana dia diinvestasikan, risiko yang mungkin terjadi, atau potensi dari keuntungannya itu berapa gitu. Kemudian materi terakhir dari manajemen reksadana syariah ini adalah tata kelola yang baik. Pasti teman-teman juga udah pernah dengar namanya tuh good corporate governance. Nah, si tata kelola yang baik ini adalah kunci keberhasilan dari reksadana syariah. Itu melibatkan kolaborasi antara beberapa pihak untuk memastikan bahwa dana itu tuh dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang pertama tuh keterlibatan pihak yang terkait. Yang pertama tuh ada bank kustodian, kemudian ada DPS, dan OJK. Semuanya tuh berperan menjaga tata kelola yang baik. Jadi setiap pihak tuh memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap syariah gitu. Kemudian yang kedua ada pengawasan dari DPS. Jadi DPS itu mengawasi setiap instrumen yang dipilih oleh manajer investasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jadi tidak ada unsur riba, gharar, dan maisir dalam transaksi tersebut. Kemudian yang terakhir, laporan transparan kepada investor. Balik lagi sih sebenarnya kayak materi sebelumnya. Jadi manajer investasi ini tuh harus memberikan laporan yang jelas dan transparan mengenai bagaimana dana ini tuh bisa dikelola. Terus hasil yang diperoleh dan risiko yang mungkin terjadi. Nah, dari manajemen reksadana syariah itu sekian. Tadi ada 4. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen reksadana syariah. Yang kedua itu ada peran manajer investasi dalam reksadana syariah. Terus transparansi dan akuntabilitas, dan juga yang terakhir good corporate governance yang diterapkan ke dalam reksadana syariah. Seperti itu. Mungkin sekian dicukupkan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dicukupkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Andre yang telah menjelaskan terkait dengan manajemen reksadana syariah. Jadi teman-teman yang tertarik nanti setelah lulus kerja di lembaga keuangan, salah satunya di manajer investasi, nah inilah tadi gambaran terkait tentang bagaimana sih reksadana itu di-manage, dikelola oleh sebuah perusahaan manajer investasi. Jadi manajer investasi itu bukan hanya satu orang, tapi manajer investasi itu bisa berbentuk sebuah perusahaan atau sebuah entitas besar lah, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui mekanisme, prinsip, konsep sampai dari manajemennya, kita harus tahu nih manfaat dan resikonya apa sih kalau kita investasi di reksadana syariah. Karena kalau misalnya kita nggak tahu itu, ya akhirnya siang hari ini hanya mungkin semacam kayak jualan reksadana gitu. Tapi karena kita sedang belajar, kita harus tahu nih apa sih resiko dari reksadana syariah itu sendiri. Yang akan dijelaskan oleh Fahrul. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya adalah manfaat dan risiko reksadana syariah. Pada dasarnya, setiap orang yang melakukan investasi di pasar modal tujuannya sama, yaitu untuk mendapat keuntungan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, mungkin untuk membantu keuangan perusahaan barangkali. Nah, kehadiran reksadana
dalam pasar modal ini cukup menarik perhatian bagi para investor karena dinilai dapat memberikan manfaat. Di sini saya merangkum 4 manfaat yang dapat diberikan oleh reksadana syariah. Yang pertama adalah manfaat diversifikasi. Nah, karena konsep awal reksadana itu adalah kumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi, nah itu memungkinkan untuk melakukan diversifikasi walaupun dana yang kita investasikan itu sedikit gitu. Beda halnya dengan investasi sendiri. Apabila dana kita sedikit, kita tidak bisa memilah dan memilih arah investasi yang akan kita lakukan gitu. Sehingga dengan adanya diversifikasi ini dapat memberikan manfaat berupa memperkecil resiko kerugian yang dilakukan oleh investor. Lalu yang kedua adalah efisiensi biaya dan waktu. Nah, kan reksadana itu kumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi itu dapat melakukan efisiensi biaya karena dikumulatifkan dengan investor-investor lainnya gitu. Lalu efisiensi waktu, karena dalam reksadana itu uang kita dititipkan untuk dikelola oleh manajer investasi, sehingga investor tidak perlu memantau terus kinerja investasinya. Lalu yang ketiga, likuiditas. Dalam reksadana ini terbagi ke dalam reksadana terbuka atau open end fund dan reksadana tertutup, close end fund. Nah, pada reksadana open end fund kita dapat menjual kapan saja aset yang kita miliki. Bahkan kita bisa menjual kepada manajer investasi penerbitnya gitu. Dan penerbit tersebut wajib membelinya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar pada saat ini. Lalu yang keempat ada transparansi. Nah, dalam reksadana pemberian informasi ini wajib dilakukan secara berkala dan kontinu, sehingga pemegang unit penyertaan atau pemegang saham dapat memantau keuntungan biaya tersebut, keuntungan investasinya. Boleh lanjut, Rip, ke risiko. Nah, di samping banyaknya manfaat yang dapat diberikan oleh reksadana juga memungkinkan peluang untuk terjadinya risiko kegagalan dalam investasi. Sekiranya ada 6 risiko yang saya rangkum ke dalam PPT. Yang pertama ada risiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi yang dapat terjadi dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Sehingga dengan demikian, harga sekuritas juga akan ikut terpengaruh, yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki oleh reksadana syariah. Lalu yang kedua ada risiko pasar. Nah, risiko pasar ini adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham. Keadaan ini biasanya disebut dengan kondisi bearish atau penurunan yang berkelanjutan. Nah, lalu yang ketiga ada risiko inflasi. Risiko inflasi ini dapat berpengaruh terhadap investasi, di mana saat terjadinya inflasi, hal tersebut akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. Nah, pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutupi kehilangan karena menurunnya daya beli. Lalu yang keempat adalah risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar ini terjadi apabila sekuritas luar negeri dalam portofolio adanya sekuritas luar negeri di dalam portofolio yang kita miliki. Nah, pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk penanaman modal asing atau foreign investment setelah dilakukan konversi ke dalam mata uang domestik. Risiko spesifik ini merupakan risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Di samping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas ini mempunyai risiko sendiri-sendiri, di mana setiap sekuritas dapat menurunkan nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan mengalami default, dan memungkinkan tidak dapat membayar kewajibannya. Lalu yang terakhir ada prospektus, tadlis, dan boror.
Nah, setiap reksadana ini memiliki prospektus pada saat reksadana tersebut diluncurkan atau pada saat masa penawarannya. Prospektus ini merupakan dokumen berisi informasi yang detail terkait suatu produk reksadana. Nah, akan tetapi bisa saja prospektus itu tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, sehingga dapat menyebabkan unsur tadlis sehingga dapat menyebabkan unsur tadlis atau tidak sesuaian, dan juga unsur goror atau ketidakpastian dalam menjelaskan keadaan perusahaan tersebut itu. Barangkali untuk manfaat dan risiko saya cukupkan sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Faro. Jadi banyak sekali ya teman-teman manfaatnya. Namun di samping adanya manfaat, di sana juga ada resiko. Selain tadi prospektus yang goror itu harus teman-teman ketahui. Jadi kalau misalnya di reksadana, khususnya di saham itu, tidak semua portofolionya itu dicantumkan gitu. Mungkin hanya sekitar 70-60% portofolio mereka di saham mana yang dicantumkan gitu. Namun saat ini ada sebuah inovasi baru dari iPod Fund, di mana kita bisa mengetahui semua portofolio reksadana. Jadi itu yang harus teman-teman waspadai ya. Jadi walaupun kita percaya dengan ahli, namun kan tetap saja kita juga harus tetap mengukur dan mempelajari, karena tanggung jawab keuangan kita adalah milik kita sendiri gitu. Selanjutnya kita harus tahu kiat-kiat investasi di reksadana. Karena sudah yakin dan tahu manfaatnya dan tahu juga resikonya, sekarang gimana sih investasi di reksadana itu, kiat-kiatnya? Nah, ini akan disampaikan oleh saudara Paras. Oke, terima kasih Arif. Selanjutnya, setelah kita mengetahui manfaat dan resiko reksadana, step selanjutnya adalah mengumpulkan niat dan mengetahui serta menentukan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu kita harus memahami tujuan dan profil resiko investasi kita di reksadana. Maksudnya adalah tentuin tujuan investasi kita, apakah itu untuk pertumbuhan jangka panjang sebagai sumber pendapatan atau tujuan finansial lainnya. Dan yang gak kalah penting itu mengetahui profil resiko kita. Ini diperluin sebelum memulai investasi, karena apakah profil resiko kita itu low, medium, atau high risk. Karena itu sangat menentukan objek portofolio reksadana yang akan kita investasikan. Yang kedua, pelajari jenis reksadana. Kita harus mengenali berbagai jenis reksadana yang tersedia, seperti reksadana saham, obligasi, pasar uang, atau campuran, dan yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Pilih reksadana yang sesuai dengan tujuan dan profil resiko teman-teman sekalian. Boleh di next. Ini contoh interface dari sebuah aplikasi reksadana, namanya Navi. Ada 5 jenis reksadana yang mereka sediakan. Tapi kalau Navi ini
reksadananya konvensional, bukan yang terkhusus syariah. Ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan indeks. Boleh di next. Boleh di next, Andre. Oke. Nah, yang ketiga yaitu cari informasi dan penyedia reksadana. Kita harus mengumpulkan informasi tentang platform penyedia layanan investasi reksadana seperti layanan investasi seperti dari perbankan, lembaga keuangan, atau platform investasi online. Infonya bisa kita dapatkan dari website mereka, call center, atau langsung aja download platformnya. Nah, kita harus perhatiin juga biaya transaksi, waktu penyelesaian transaksinya, dan juga fitur-fitur yang disediakan oleh platform yang akan kita gunakan. Nah, yang keempat yaitu baca detail prospektus dan fun fact sheet-nya. Jadi, setiap produk reksadana memiliki prospektus dan fun fact sheet yang berisi informasi penting tentang tujuan investasi, strategi, profil resiko, biaya, dan lainnya. Disarankan calon investor itu memahami dengan seksama prospektus setiap produk reksadana sebelum membuat keputusan investasinya. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh-contoh produk reksadana. Ada reksadana saham dari berbagai fund manager, dan juga reksadana campuran dan reksadana pasar uang yang ada di sini. Nah, di sini ada persentase. Di sini maksudnya adalah return pertumbuhan rata-rata tahunan si produk reksadana tersebut. Nah, di situ ada AUM atau total dana yang, kalau nggak salah, total dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Returnnya beda-beda karena portofolio yang dimiliki oleh setiap fund manager itu berbeda juga. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan profil resiko dan tujuan investasi kita. Boleh di next. Nah, di slide selanjutnya ada contoh fun fact sheet. Fun fact ini maksudnya adalah info tentang dana yang dikelola dan portofolio si produk reksadananya. Ada juga prospektusnya, dan ini detail di sebelahnya ada detail tentang produknya, minimal pembelian, penjualan, dan lain-lain. Boleh di next. Nah, yang kelima adalah setelah kita mengetahui produk-produk dan juga membaca prospektus serta fun fact sheet-nya, ya langkah selanjutnya adalah memilih reksadananya. Pilih produk reksadana dari manajemen yang terpercaya, dan juga portofolio yang paling efisien yang menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang paling baik. Kira-kira begitu. Nah, step selanjutnya adalah setelah kita mengetahui tentang seluk-beluk produk dan jenis reksadananya, yaitu selanjutnya kita membuka akun investasi. Dan setelah menemukan platform yang cocok, membuka akun merupakan langkah pertama dalam investasi di pasar modal. Dan membuka akun juga membutuhkan informasi pribadi serta penyertaan modal dana awal investasi dari calon investor. Boleh di next.
Nah, ketujuh, transfer dana. Pembukaan akun juga memerlukan transfer dana sebagai dana deposito awal untuk kita melakukan investasi. 8, ada pilih jumlah investasi, yaitu tentuin jumlah dana yang ingin kita investasiin. Karena beberapa reksadana itu memiliki batas minimum nominal investasinya, ada yang 10.000, ada yang 100.000 dan lain-lain. Yang ke-9 boleh di next. Nah, ke-9 yaitu pilih jenis pembelian. Ada beberapa jenis pembelian reksadana, seperti pembelian satu kali atau pembelian berulang. Maksudnya investasi rutin dalam jangka waktu tertentu. Kita bisa pilih opsi yang sesuai dengan rencana keuangan kita, karena ada yang memang punya banyak uang bisa beli sekaligus, atau yang menyisihkan uang gaji atau jajannya per bulan untuk melakukan investasi. Yang ke-10, pantau dan evaluasi. Kita juga harus memantau kinerja reksadana secara teratur dan melakukan evaluasi sesuai dengan tujuan investasi kita. Karena setiap produk reksadana itu isi portofolio beda-beda, dan diharuskan buat setiap investor itu untuk mengetahui ya. Selanjutnya yang 11, boleh di next, ada diversifikasi. Nah, jika investor udah merasa nyaman dan lebih terampil dalam berinvestasi, kita bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio dengan investasi yang berbeda atau dalam instrumen investasi lainnya. Kira-kira begitu dari saya di kiat-kiat investasi reksadana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Paras atas penjelasannya. Sudah lebih jelas dan tervisualisasikan ya teman-teman. Tadi juga sudah ada gambar-gambar platform bagaimana reksadana itu diinvestasikan. Nah, selanjutnya kita mendengar tentang strategi investasi di reksadana yang akan disampaikan oleh Fauzan Barudin. Kepada dipersilakan. Oke, ada suara nggak? Ada. Ya, baik. Jadi ini ada reksadana syariah itu merupakan investasi yang berkembang di pasar keuangan syariah, terus juga di mana dana yang terkumpul di instrumen yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, dan mesir. Kemudian dalam reksadana syariah, manajer bertindak sebagai pihak pengelola portofolio investasi dengan memilih instrumen sesuai prinsip syariah. Sebenarnya strategi ini kayaknya nggak jauh beda isinya sama kiat-kiat, cuman kayaknya ini isinya tuh dari POV sebagai manajer. Jadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yang umumnya juga diterapkan ya. Yang pertama itu diversifikasi portofolio. Jadi strategi dasar dan investasi bertujuan untuk meminimalisir risiko. Ya, kayak di mana di dalamnya manajer investasi akan mendiversifikasi dengan menyebarkan dana ke berbagai aset, berbagai jenis aset sesuai dengan prinsip syariah. Dapat berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen pasar uang syariah. Diversifikasi juga dilakukan di berbagai sektor industri seperti sektor infrastruktur, properti, keuangan syariah, dan juga energi. Yang kedua itu adalah
pemilihan aset berdasarkan screening syariah. Jadi strategi ini adalah pemilihan aset melalui proses screening syariah. Manajer investasi dalam reksadana syariah harus memilih instrumen keuangan yang memenuhi kriteria syariah yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional dan juga OJK. Proses ini dikenal sebagai negative screening, di mana perusahaan instrumen yang terlibat dalam bisnis pertenangan seperti alkohol, pornografi, riba, dan lain sebagainya itu dikeluarkan dari daftar aset yang dapat diinvestasikan. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan risiko melalui sukuk. Jadi sukuk ini sering disebut oleh masyarakat awam sebagai obligasi syariah. Tentunya ada perbedaan dengan obligasi konvensional, yaitu menawarkan bunga tetap, sedangkan sukuk ini memberikan imbal hasil berdasarkan bagi hasil atau sewa aset. Manajer investasi reksadana syariah biasanya mengalokasikan sebagian dari portofolionya ke sukuk karena sifatnya lebih stabil dan aman dibandingkan dengan saham. Strategi ini digunakan untuk mengelola risiko volatilisasi di pasar saham syariah. Oke, strategi keempat yaitu strategi jangka panjang atau buy and hold. Salah satu strategi yang sering digunakan yaitu buy and hold dengan membeli instrumen keuangan dan menahannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Reksadana syariah cocok untuk investasi jangka panjang karena instrumen dipilih pada umumnya adalah perusahaan dengan fundamental yang kuat dan berpotensi memberikan pertumbuhan yang stabil di masa depan. Strategi ini juga sesuai dengan prinsip syariah yang mendorong investasi pada aset real dan jangka panjang serta menghindari dari spekulasi tidak jelas. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah manajemen likuiditas. Likuiditas ini reksadana syariah dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dana yang dicarikan oleh investor kapan saja tanpa mempengaruhi kinerja reksadana secara signifikan. Jadi manajer investasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara aset yang lebih liquid seperti instrumen pasar syariah dan aset yang lebih jangka panjang seperti sukuk atau saham syariah. Dengan manajemen likuiditas yang baik, reksadana syariah dapat menyediakan arus yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pencairan dana investor sambil tetap menjaga performa jangka panjang portofolio investasi. Mungkin itu beberapa strategi yang biasa digunakan oleh manajer investasi reksadana syariah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fauzan yang telah memaparkan terkait dengan strategi. Kalau kita udah tahu strategi, berarti saatnya kita untuk eksekusi, biar pembelajaran siang ini tidak sia-sia. Nah, tapi jangan takut, karena reksadana ini juga diawasi oleh OJK yang akan dijelaskan oleh Saudara Abil. Kepada dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Arif ya. Mohon maaf, ini saya satu pipai sama Pak Rul sebelumnya. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Arif ya, pengawasan dari OJK ini atau tugas OJK ini sangat penting teman-teman. Karena kalau tidak ada OJK, maka kita akan atau masyarakat akan sulit untuk memilih instrumen investasi yang mana gitu yang terpercaya. Kan dulu juga banyak gitu ya investasi-investasi bodong. Contohnya kayak gak usah disebut lah, ada gitu. Nah, kemudian masuk ke poin yang pertama, peran dan pengawasan OJK ini yakni adalah yang pertama regulasi dan kebijakan. Nah, regulasi dan kebijakan ini menyangkut kepada 2 poin ya teman-teman. Yakni yang pertama ketentuan umum. OJK menetapkan definisi dan kriteria reksadana syariah. Jadi
yang seperti apa sih yang bisa masuk ke dalam reksadana syariah gitu kriterianya. Nah, termasuk jenis instrumen yang dapat diinvestasikan tuh apa saja, serta tidak lupa prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh manajer investasi itu, karena ini kan reksadana syariah ya masuknya. Nah, kemudian dokumen pendaftaran. Seperti biasa kalau kita ingin masuk ke dalam sesuatu gitu pasti harus daftarkan. Nah, sebelum produk reksadana syariah, contohnya misal bibit sebelum masuk gitu ya, dapat ditawarkan kepada masyarakat, manajer investasi harus menyusun dokumen pendaftaran yang mencakup informasi terkait investasi, biaya, dan resiko yang mungkin dihadapi oleh investor gitu. Nah, dokumen ini harus disetujui oleh OJK sebelum dipasarkan. Jadi sangat aman ya teman-teman pengawasannya. Pertama, pokoknya dicek dulu lah, dicek and recheck dulu sebelum akhirnya nanti dipasarkan. Nah, yang kedua ya, ini pengawasan. Pengawasan ini meliputi 3 bagian ya, ada monitoring kerja, ada audit, ada sanksi dan tindakan tegas. Monitoring kerja ini dilakukan ketika ya para pegawai melakukan tugasnya gitu. OJK secara rutin memantau kinerja reksadana syariah untuk memastikan para manajer investasi memenuhi target investasi yang telah diterapkan. Hal ini juga melibatkan analisis laporan keuangan dan kinerja investasi. Nah, kemudian yang kedua, audit dan penilaian. Tentu saja dalam keuangan harus selalu ada, atau dalam perusahaan apapun itu jika ingin berkelanjutan harus ada audit. Nah, OJK dapat melakukan audit terhadap manajer investasi untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Nah, audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola tidak digunakan untuk investasi yang bertentangan dengan syariah, gitu. Ataupun bisa dikorupsi, bisa kan gitu. Nah, kemudian jika ditemukan pelanggaran, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada manajer investasi mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar. Misal, salah satu instrumen pasar modal di bidang reksadana syariah itu melakukan hal yang mengarah kepada perjudian. Nah, bisa tuh dicabut izinnya langsung. Nah, kemudian yang ketiga ada edukasi masyarakat. Nah, edukasi masyarakat ini misalnya mengadakan program edukasi, seminar, workshop, dan kampanye lah gitu untuk meningkatkan pemahaman. Karena di masyarakat umum tentunya kan masih sangat minim literasi tentang investasi syariah, terutama reksadana ini ya. Nah, kemudian yang kedua, informasi terbuka melalui situs web, publikasi, pokoknya di internet gitulah. Nah, kemudian yang terakhir ya ini pemberian lisensi. Sebelum reksadana syariah dapat dipasarkan pada masyarakat, OJK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajer investasi yang mengajukan permohonan lisensi. Nah, ini yang pertama ini ada penilaian kelayakan. Nah, OJK ini teman-teman menilai kemampuan manajer investasi dalam mengelola dana syariah, termasuk pengalamannya di bidang ini, sumber dayanya, dan pemahaman tentang prinsip syariah gitu. Yang kemudian keberlanjutan operasional, OJK memastikan bahwa manajer investasi memiliki rencana bisnis yang jelas dan dapat beroperasi secara berkelanjutan gitu. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Abil. Jadi sudah lengkap semua ya, dari awal kita mengetahui konsep, terus kita belajar tentang klasifikasinya itu apa saja. Kita tahu klasifikasinya, kita jelasin mekanismenya. Kemudian telah tahu mekanisme, kita dikasih sudut pandang dari manajer investasinya, dikasih kiat-kiat investasi, tahu manfaat dan resiko, sampai akhirnya santai aja. Kalau kita masih belum punya banyak ilmu, jangan takut, karena reksadana aman karena diawasi OJK. Tapi ingat yang ada logo OJK-nya. Nah, mungkin itu aja presentasi kami dari kelompok 3 terkait dengan reksadana. Dapat saya simpulkan sebelum ke sesi tanya jawab ya, kita mau mengkristalkan. Jadi reksadana ini sama landasan dan prinsipnya dengan investasi syariah pada umumnya, terkait larangan maghrib ya, masyir, goror, riba, tadlis, dan lain sebagainya. Dan produk-produknya haruslah halal. Yang membedakan adalah ketika kita berinvestasi di sukuk, berinvestasi di saham, di obligasi, itu kita langsung berinvestasi tanpa ada perantara.
Nah, kalau di reksadana ini, kita tidak langsung berinvestasi kepada produk, tapi kita menitipkan dana kita untuk dikelola oleh manajer investasi. Yang dimana manajer investasi itu jangan dipikir seorang, tapi dia badan usaha atau perusahaan. Yang tadi ada Manulife, ada mungkin BRI, ada Mandiri juga, ada IPOT dan lain sebagainya. Nah itu, yang nantinya uang kita akan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan kepada instrumen-instrumen investasi yang sudah mereka pilih. Jadi ibaratnya manajer investasi ini udah ngeracik nih investasi apa yang terbaik menurut versi dia. Kemudian kita coba beli racikannya. Nah, seperti itulah. Terus reksadana ini juga banyak jenis-jenisnya. Ada yang risikonya tinggi, ada yang risikonya rendah, ada yang peruntukannya untuk jangka pendek, ada yang peruntukannya untuk jangka panjang, ada yang returnnya tinggi, ada yang returnnya rendah, ada yang risikonya tinggi, ada yang risikonya rendah. Nah, ini semua disesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing. Dan pada prinsipnya, kita harus tahu bahwa reksadana yang diperbolehkan itu adalah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalau misalnya ada yang nawari teman-teman investasi dengan return tinggi tapi tidak ada pengawasan OJK-nya, jangan, karena bisa berujung investasi bodong. Nah, itu kurang lebih dari reksadana syariah ini. Kita buka sesi tanya jawab bagi sekitar 3 penanya awal. Kita akan berikan kesempatan untuk bertanya, dan mungkin teman-teman juga selain bertanya ingin berdiskusi, maka kami juga dipersilahkan. Baik, ada Afrina, Ahmad Syarul, dan Arif Rahmatullah, dan ahli sedikit Al-Wafa. Kita dari yang penanya pertama, Afrina Lestari, pada dipersilahkan. Afrina dipersilahkan, tadi angkat tangan. Oh iya, lupa di-unmute. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan. Tadi kan udah disebutkan untuk resiko pengelolaan dari reksadana ini yang mana itu dikelola oleh manajer investasi. Cuman kan kita nggak tahu ke depannya tuh bisa jadi ada beberapa sektor yang mungkin punya risiko tinggi dan itu bisa jadi mengalami kegagalan gitu dalam pengelolaan dananya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana gitu langkah-langkah dalam perlindungan investor jika terjadi kegagalan yang disebutkan tadi gitu. Baik, terima kasih. Yes. Selanjutnya dipersilakan. Jadi inti pertanyaannya itu, kalau misalnya terjadi kegagalan dalam racikan yang diracik oleh manajer investasi, terus kompensasi untuk kita sebagai investor di reksadana itu apa gitu? Ya, kegagalannya bisa berupa kerugian dan lain sebagainya gitu. Oke, kita tampung dulu. Pertanyaan selanjutnya ada Ahmad Syarul, keluarga dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya mau di-compare ya dengan salah satu instrumen yang pernah dibahas dengan teman-teman. Kalau misalnya sebelumnya tuh teman-teman yang pernah membahas saham itu kan, dalam saham itu ada pasar primer dan sekunder. Dan yang menjadi unique point antara primer dan sekunder adalah inisial public offering. Kalau mau dianalogiin di reksadana syariah itu seperti apa gitu? Apakah di reksadana syariah itu terdapat pasar primer dan sekunder, dan jika ada, di mana titik pembedanya? Itu aja sih. Terima kasih. Selanjutnya Arif Rahmatullah tadi mengangkat tangan.
Dipersilahkan. Bisa didengar nggak, Rip? Bisa. Pertanyaannya, apakah reksadana syariah ini memberikan imbal hasil yang kompetitif dibandingkan dengan reksadana konvensional dalam kondisi pasar yang sama? Dan mungkin seberapa amankah reksadana syariah dalam menghadapi fluktuasi pasar dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya? Terima kasih. Baik. Jadi intinya itu apakah reksadana ini memberikan hasil yang kompetitif dibandingkan instrumen investasi lainnya ya? Oke, terima kasih. Oke, 3 penanya dulu. Ini ada yang ingin bertanya lagi? Kurang nanya, Rip. Banyak. Oke. Tok, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya mengenai ini ya, tadi udah dijelaskan banyak oleh kelompok berapa ini terkait reksadana, terkait manfaat, terus juga strategi, bahkan kiat-kiat. Nah, orang mau bertanya terkait yang terjadi hari ini ya, bahwasanya di berita-berita itu banyak terkait masalah deflasi. Bahwasanya deflasi ini dampaknya sangat buruk lah, entah itu terhadap reksadana ataupun yang lainnya. Nah, saya bertanya mengenai apakah deflasi ini berpengaruh terhadap pasar reksadana syariah? Mungkin itu saja yang ditanyakan, Rip. Baik, terima kasih pada Aski. Oke, 4 penanya kita tampung dulu. Barangkali dari kelompok 3 sudah ada yang menemukan jawabannya. Oke, baik, sambil menunggu kelompok 3 berdiskusi. Arif. Ya, Pak. Gini, coba ada satu kasus yang mungkin bisa didiskusikan dengan dana ini. Kalau kita melihat dari aspek nomenklaturnya, sebetulnya kan mirip dengan apa itu yang sering terjadi di kalangan warga kita ya, misalnya di katakanlah di desa, di kampungan. Kan sebetulnya dalam konsep reksadana ini mirip seperti arisan ya, di mana ada orang yang itu kan mengumpulkan dana kemudian dikelola gitu. Nah, dalam konteks ini coba menurut kalian di kelompok 3 ini sisi mana yang paling relevan ya kita menganalogikan reksadana ini dengan komunitas arisan di perkampungan misalkan, atau di perkotaan juga bahkan ada ya. Dari aspek mana tuh perbedaan sama persamaannya? Kemudian dalam perspektif hukum syariah seperti apa? Ya, Pak. Wah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Barangkali dari Bapak ada tambahan, Pak, terkait reksadana, Pak. Ya, kalau saya secara teoritis sudah ini ya cukup luar biasa karena komprehensif tadi bahasannya juga. Lalu secara referensi juga bagus ya. Jadi kalau dari saya tidak ada tambahan yang cukup mirip, cuman dalam konteks ini perlu dibahas lagi, perlu didiskusikan lagi bahwa pola reksadana itu kan kuncinya ada di MI ya, di manajer investasi. Maka ketika seseorang itu dikatakan menjadi seorang manajer investasi itu kan harus certified. Nah, certified ini yang membedakan antara mana sebagai manajer dan bukan sebagai seorang manajer. Ya mungkin tadi terkait juga dengan jawaban saya dengan pertanyaan kita tentang arisan ya. Nah, perbedaannya kan di sini bahwa
Kalau reksadana itu ada manajer yang mumpuni, yang kompeten, yang memiliki keabsahan dan kelegalan dari aspek hukum. Nah, yang perlu diperhatikan lagi poin itu adalah investasinya. Tadi kita pada kesukuk ya, pasar pasar utang ya. Nah, sehingga sebetulnya konsep investasi yang reksadana itu lebih kepada trusting ya, lebih kepada trusting yang sifatnya itu adalah behaviorismenya tertumpu di mana, di investornya, di manajer investasi. Jadi kalau tadi ada pertanyaan sekilas dari siapa, Arfi atau siapa, bagaimana kalau terjadi hal yang sifatnya itu di luar kendali dari manajer investasinya gitu. Maka hal yang perlu diperhatiin adalah legal formal dari investasi itu, manajer investasi itu. Biasanya kan berbentuk perusahaan, ya misalnya perusahaan Investama katakanlah. Nah itu ada manajer investasinya. Nah otomatis ketika kita mengejar itu, ya ada perlindungan ya. Kalau di tabungan kan ada LPS lah, lembaga penjamin simpanan. Sebetulnya di reksadana juga ada, tapi yang bersifat perusahaannya yang dilindunginya. Supaya nanti ketika terjadi chaos atau apa, perusahaan itu kan memiliki syarat di OJK ya. Kalau misalkan syarat finance seperti itu mengelola uang banyak, itu harus memiliki karnya misalkan di atas yang tinggi, misalkan di atas yang punya. Saja tambahan dari saya, ya. Baik, Mbak. Sambil nunggu teman-teman siapkan, saya izin menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya tadi pertanyaan Bapak terkait dengan konsep arisan dan reksadana. Nah ini kalau menurut saya secara konsep sedikit mirip karena sama-sama mengkolektifkan uang dari banyak orang terus dikumpulkan. Nah, tapi kalau yang menjadi pembedanya, kalau di arisan itu sistemnya rotasi dan menabung. Sedangkan jika di reksadana itu sistemnya adalah bagi hasil dan investasi. Jadi kalau misalnya di arisan yang setahu saya ya Pak, kalau mungkin ada arisan yang duitnya dikelola dulu buat investasi, mungkin ada, tapi saya tidak begitu tahu. Cuman kalau arisan pada umumnya kan sistemnya duit anggota dikolektifkan, kemudian habis itu dikocok. Nah, giliran siapa nih bulan ini? Nah, secara jumlah, secara uang yang ada di giliran bulan Januari sama uang yang ada di giliran bulan Februari, Maret, April, dan Mei itu sama dapatnya. Karena sistemnya itu adalah menabung dan arisan. Menabung kemudian giliran dan dikasih gitu hasil giliran tersebut. Nah, jadi misalnya kalau yang itu arisannya setahun, mungkin orang itu baru menabung 100 tapi dia udah dapat di bulan Januari, anggap dapatnya 1 juta, padahal seharusnya dia dapat 1 juta itu kalau menabung itu di Desember. Nah, akhirnya dia bisa dapat itu karena barang-barang ngumpulin duit seperti itu. Nah, sedangkan jika di reksadana itu uang yang terkumpul itu jumlah yang dia investasikan. Nah, misal kalau di arisan itu kan
Kalau iurannya 100.000, semua 100.000. Terus diambil ada 10 orang berarti dapat 1 juta. Tapi kalau di reksadana itu ada yang bisa naruh 100.000, ada yang bisa naruh 500.000, ada yang bisa naruh sekian, dan nanti diambilnya juga sesuai dengan besaran uang yang dia taruh dan juga dengan imbal hasil yang dia dapat. Jadi saya yang menaruh 500.000 dengan yang menaruh 100.000, maka hasil yang didapat juga akan berbeda. Cara konsep seperti itu. Terus secara waktu, tahu saya juga kalau arisan mungkin ada yang mingguan, bulanan seperti itu. Jadi bergilir. Sedangkan kalau reksadana kita bisa ngambil sebenarnya di kapan aja gitu, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Kita lagi butuh uang di bulan depan, kita bisa cairkan di bulan depan. Atau kita nggak butuh, kita harus ada 1 tahun, kita butuhnya di tahun depan, ya nunggu 1 tahun, di tahun depan baru kita cairkan. Nah, jadi tidak ada ketentuan waktu atau periodik terkait dengan reksadana itu sendiri. Kemudian kalau arisan, uang itu dikolektifkan oleh misalnya panitia atau pengurus, kemudian langsung dikasihkan kepada pemenang arisan. Nah, sedangkan kalau dan 1 orang, sedangkan jika reksadana, uang itu dikolektifkan oleh manajer investasikan, dari investasi tersebut dapat keuntungan, dan keuntungan itu dibagikan kepada anggota. Jadi di sana ada proses pengelolaan keuangan, sedangkan di arisan yang pada umumnya itu tidak ada proses pengelolaan keuangan karena sistemnya seperti menabung. Mungkin itu. Kemudian salah satu yang menjadi pembeda kalau dari prinsip syariah itu, arisan ini saya melihatnya lebih ke sosial. Jadi kumpulan ibu-ibu, mama atau beberapa anggota saling bantu-membantu iuran, kemudian ya, dan tidak ada lebih di sana. Jadi ada saling ridho lah di sana tahun. Nah, tapi kalau reksadana ini akadnya adalah akad investasi atau akad tijari, bukan tabaru. Mungkin seperti itu jawaban dari perspektif saya. Barangkali dari teman-teman sudah menemukan jawabannya untuk menjawab pertanyaan yang lain. Boleh Andre, Farul atau Hamam dipersilahkan. Oke. Izin jawab pertanyaan yang Azki, boleh, Rif? Silakan. Tadi tuh Azki nanya apakah deflasi dapat berdampak buruk terhadap reksadana syariah. Nah, untuk jawabannya, kan deflasi itu merupakan penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian, di mana biasanya terjadi ketika pasokan uangnya berkurang atau permintaan terhadap barang dan jasa itu menurun. Deflasi juga dapat berdampak pada reksadana. Alasannya karena yang pertama dapat berdampak terhadap penurunan nilai saham. Nah, apabila ekonomi melemah akibat deflasi, harga saham perusahaan bisa ikut turun. Nah, apabila manajer investasi itu menginvestasikan sebagian dananya di pasar saham, penurunan harga saham juga bisa mengurangi nilai portofolio reksadana. Lalu yang kedua, apabila manajer investasinya itu menginvestasikan pada sukuk atau obligasi yang ada dalam portofolio reksadana syariah, itu juga dapat terpengaruh secara tidak langsung.
jika suku bunganya turun, harga sukuk bisa naik. Akan tetapi deflasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan resiko gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan yang kesulitan menghadapi ekonominya gitu. Lalu deflasi juga dapat berdampak terhadap penurunan permintaan ekonomi. Nah, deflasi ini menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk serta layanan yang pada gilirannya bisa mengurangi pendapatan perusahaan. Nah, apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, hal ini juga akan tercermin pada penurunan nilai aset dalam portofolio reksadana syariahnya. Barangkali sekian untuk jawaban dari pertanyaan Azki. Baik, izin menambahkan terkait dengan pertanyaan terkait deflasi. Jadi yang perlu kita ketahui teman-teman, deflasi itu kan lawan dari inflasi. Kalau inflasi itu harga barang-barang itu menjadi naik, tapi kalau deflasi ini harga barang-barang jadi turun. Nah, sebenarnya kan kalau secara logika baik gitu, harga jadi turun, jadi murah. Nah, tapi kalau dalam konteks deflasi yang dimaksud sekarang, kenapa itu menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan? Karena kan prinsip dari ekonomi itu kan supply dan demand. Ketika banyak permintaan, otomatis kalau penawarannya sama, maka harga jadi mahal. Tapi dengan penawaran yang sama, permintaannya tidak ada, maka barang itu menjadi turun. Nah, deflasi hari ini kenapa menjadi mengerikan? Karena harga turun itu bukan semata-mata gara-gara ekonomi kita yang baik gitu. Karena kemampuan daya beli masyarakat ini ikut menurun, otomatis jadinya barang-barang itu jadi semakin tidak bernilai karena tidak ada yang mampu untuk beli gitu. Kasarannya seperti itu. Nah, yang menjadi dampak dari deflasi ini sendiri adalah kelas menengah ke bawah. Bahkan di akhir-akhir periode kepemimpinan Pak Jokowi ini, kelas menengah itu banyak yang turun menjadi ke bawah. Terus, seperti itu. Nah, dalam konteks reksadana dan lebih umumnya adalah investasi, bahwa kita harus pahami bahwa kebanyakan orang yang berinvestasi itu kan adalah orang yang mempunyai kelebihan uang. Nah, otomatis orang yang punya kelebihan uang itu adalah orang kelas setidaknya menengah sampai menengah ke atas. Orang-orang yang menengah ke bawah maka akan menghabiskan uangnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, jadi kalau bisa dilihat ini kan berbeda gitu. Kebutuhan pokoknya masyarakat kelas bawah tidak bisa memenuhi, tapi kan pasar dari investasi ini kan menengah ke atas. Nah, tapi kenapa ini menjadi berpengaruh? Karena perusahaan-perusahaan yang kita investasikan adalah perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya untuk menjual produk. Ketika daya belinya menurun, maka secara otomatis dividen hasil diperoleh dari nilai sebuah usaha jadi ikut itu kerja sebuah saham dan juga menurunkan mungkin harganya seperti itu. Nah, jadi ini juga berdampak bagi investasi khususnya di reksadana ini. Nah, di samping itu, kalau tadi ada fenomena kelas menengah yang menurun, maka mungkin ada orang-orang yang sebelumnya itu menaruh uangnya untuk diinvestasikan, tapi karena kondisi saat ini, jadi uangnya itu ditarik dan dibuat untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, makanya deflasi yang tidak terstruktur dan terukur, ini bisa bermasalah bagi perlambatan perekonomian kita. Dan imbasnya, karena ekonomi itu adalah sirkular, seperti darah kita, ketika ada salah satu daerah tubuh kita yang kesumbat, maka aliran darahnya tidak akan lancar. Begitupun ekonomi. Jika salah satu dari aliran ekonomi, yaitu investasi, atau misalnya di lapangan, atau misalnya produk itu ada yang bermasalah, maka imbasnya akan ke semua
sektor atau sirkular dari ekonomi itu sendiri. Nah, ini saya izin menambahkan terkait dengan hal tersebut. Nah, tapi di dalam reksadana ini juga ada reksadana yang isinya itu adalah sukuk atau obligasi yang dalam artian itu sudah dijamin oleh negara. Nah, jadi lebih aman lah di reksadana pendapatan tetap, walaupun return yang dihasilkan itu tidak lebih besar daripada reksadana pasar uang atau reksadana saham. Nah, tapi balik lagi ke resiko kita, high risk, high return. Nah, itu sedikit tambahan terkait dengan fenomena deflasi ini. Saudara Aski, apa bisa dipahami? Sangat luar biasa, Bapak Arif. Terima kasih jawabannya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan Aprina dari kelompok 3. Pertanyaan Acarul dulu terkait dengan apakah di reksadana ini ada pasar sekunder dan pasar primer. Silahkan, Farel. Farel. Atau baik, izin dijawab terkait dengan pertanyaan Syahrul, apakah ada pasar primer dan pasar sekunder. Mungkin jika ada salah dari jawaban, tambahkan atau koreksi. Namun setahu saya untuk di reksadana ini lebih ke pasar sekunder, karena pada dasarnya instrumen atau investasi yang sudah dibeli oleh manajer investasi adalah produk-produk yang sudah seperti ini. Karena prinsipnya adalah di reksadana ini kan kita instrumen investasi lewat manajer investasi. Nah, menurut saya dari hal tersebut saja ya bisa dilihat bahwa itu sekunder, karena kita tidak langsung membeli saham yang atau IPO atau obligasi yang langsung dibeli dan lain sebagainya. Kalau misalnya bisa dimasuk primer adalah ketika manajer-manajer investasi ini membeli obligasi baru atau mungkin surat utang baru atau misalnya membeli saham-saham IPO baru, seperti itu bisa disebut primer. Tapi dalam konteks kita sebagai seorang investor reksadana syariah, maka kita jelas sekunder, karena kita tidak bisa membeli langsung produk-produk investasi yang baru dikeluarkan, sehingga dalam artian kita membeli di pasar-pasar sekunder. Misalnya contoh, manajer investasi sudah mempunyai resep terkait dengan investasinya. Misalnya di dalamnya ada sukuk retail 09, misalnya ada saham Asra, ada saham BSI, dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah punya itu, baru beli produk tersebut. Nah, tidak bisa ketika misalnya IPO, terus kita beli reksadana yang beli saham BSI gitu. Karena di dalam produk reksadana itu tidak hanya satu saham, tapi banyak saham. Jadi intinya adalah ketika kita memposisikan diri kita sebagai investor di reksadana, menurut saya hal yang kita lakukan adalah investasi di pasar sekunder. Dan mungkin investasi di pasar primer itu bisa dilakukan oleh manajer investasi. Seperti itu. Jika dia ingin membeli produk-produk yang baru, produk keuangan yang
baru dikeluarkan oleh penerbit, baik itu sukuk, obligasi, ataupun saham. Mungkin itu jawaban dari kami. Gimana, Syarul? Baik. Terima kasih. Terus pertanyaan dari Arif Rahmatullah, apakah reksadana syariah ini kompetitif dengan instrumen reksadana lainnya? Ada yang ingin menjawab kelompok 3? Langsung saja. Oke, izin menjawab. Mungkin teman-teman nanti ada yang menambahkan terkait dengan pertanyaan Arif Rahmatullah. Apakah reksadana ini kompetitif dengan instrumen investasi lainnya? Nah, sebenarnya kompetitif atau tidak, menurut saya itu sesuai dengan resiko investasi kita. Karena tidak bisa disamakan. Di setiap jenis reksadana saja sudah berbeda. Di reksadana pasar uang beda, reksadana pendapatan beda, reksadana saham juga beda. Resiko dan manfaatnya itu udah beda. Nah, saya yang bilang kompetitif dalam artian apakah reksadana ini bisa menguntungkan dibanding instrumen investasi yang lainnya gitu, ataukah bisa bersaing? Sangat bisa, karena data aja instrumen di saham itu hanya sekitar 4-5 juta investor, tapi di reksadana ini hampir 12-13 juta investor. Dalam artian berarti kan produk reksadana ini sangat diminati dan berarti bisa bersaing kompetitif dengan instrumen-instrumen yang lainnya. Kenapa demikian? Karena resiko yang dihasilkan oleh reksadana itu tidak begitu besar. Karena prinsip atau strategi investasi yaitu diversifikasi produk itu sudah dilakukan di reksadana. Jadi kalau kita sebagai investor sendiri terus kita punya, kita mungkin hanya bisa beli 1-5 saham dan kita beli satu-satu gitu. Cuman kalau di reksadana dengan kita bank yang sama terus kita keinvestasikan, kita bisa langsung membeli satu resep yang isinya anggap misalnya 20 instrumen investasi, yang dimana satu sama lain itu saling tutupi kekurangannya. Kalau misalnya satu ada yang turun, satu ada yang naik, maka nanti harga dari reksadana itu adalah akumulasi dari hasil tersebut. Maka bisa dibilang reksadana ini cukup kompetitif bagi orang-orang memang yang cenderung suka atau resikonya rendah. Nah, tapi untuk orang-orang yang ingin returnnya tinggi, siap dengan resiko yang tinggi, yang biasanya diambil langsung di pasar saham atau di sukuk dan obligasi. Jadi, kalau bisa dibilang kompetitif, tapi tidak bisa disamakan oleh investasi lainnya. Karena yang namanya investasi itu sesuai dengan profil resiko masing-masing, sangat subjektif. Bagi saya baik, mungkin bagi Farel belum tentu baik. Bagi Farel baik, mungkin bagi saya belum baik. Karena setiap kita punya Tuhan masing-masing, dan itu disesuaikan resiko kita dan tujuan investasi kita. Mungkin bagi Farel investasi dia untuk 2 tahun karena dia udah punya banyak ya. Tapi bagi saya investasi saya mungkin hanya untuk 1, 2, 3 bulan, karena di bulan keempat misal untuk membeli sesuatu. Nah, karena itu saya investasikan hanya untuk menjaga uang saya dari tergerus inflasi. Jadi
seperti itu, bisa dikatakan reksadana ini sangat kompetitif dan disukai oleh investor Indonesia. Mungkin itu, Arif Rahmatullah. Pak Abi? Bisa. Oke. Selanjutnya, pertanyaan Afrina dengan dari apa kompensasi dari manajer investasi untuk kita kalau misalnya rugi gitu. Nah, karena basicnya ini adalah uang kita adalah tanggung jawab kita dan kita hanya menitipkan ke orang yang kita percaya, maka karena ini bagi hasil, jadi kalau untung kita dapat untung, kalau rugi ya kita juga ikut rugi. Jadi tidak seperti bunga yang kita pasti untung. Nah, justru ini yang untuk syariah karena adil. Kalau misalnya manajer investasi rugi terus kitanya untung, itu kan menjadi tidak adil. Sebaliknya, kita untung, manajer investasi untung, masa kita rugi? Itu tidak baik. Nah, jadi tentu jika kerugian itu disebabkan bukan karena human error atau bukan karena hal yang melanggar hukum atau bukan karena hal-hal one prestasi, itu hanya terkait dengan fenomena ekonomi, maka manajer investasi tidak bertanggung jawab. Karena ketika kita sudah menyatakan diri untuk berinvestasi di reksadana, kita sudah bekerja sama dengan mereka. Baik buruknya kita harus terima seperti itu. Nah, terus terkait hal berarti reksadana ini nggak aman. Nah, tadi setiap platform yang menyediakan reksadana ini punya prospektus atau portofolio terkait produk-produk reksadana. Jadi kita bisa melihat, oh reksadana ini pertumbuhannya lagi bagus, invest A. Oh reksadana ini emitennya atau sukuk-sukuknya bagus-bagus, beli itu. Jadi semoga bisa dipahami, karena yang namanya investasi itu bisa untung dan rugi. Kalau pasti untung, itulah yang dipertanyakan. Selain itu bukan karena human error atau bukan karena kesengajaan, entah itu korupsi, entah itu dikibulin, uangnya diambil, hal-hal yang melanggar hukum, maka secara hukum sih sah-sah aja jika kita rugi. Kita harus bersedia gitu, karena di investasi dan khususnya reksadana kita juga ada resiko untuk merugi selain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin ini udah ya Pak, udah Pak. Oh Pak. Ya. Saya kira cukup lah untuk ngomong panjang soal di depan kita UTM. Oke. Ya, saya kira cukup bagus, aktif, dan sampai kelupaan tidak menyetop ini karena 14.25 ya. Ya Pak. Pak kisi-kisi apa Pak UTS Pak? Kisi-kisinya dari awal minggu pertama sampai minggu ke-6. Ya Pak. Open book berarti ya Pak? Ya, dulu aja dulu. Oke. Jawab. Terima kasih Pak. Saya izin tutup ya Pak pertemuannya. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan kesalahan bagi kelompok. Dan untuk minggu depan kita UTS materinya dari pertemuan minggu pertama sampai hari ini di reksadana. Jadi teman-teman dipersiapkan saja untuk UTS minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dre. Sorry. Ini belum selesai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.